الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Al-ayah. Qalu maka berkata siapa mereka, penterjemah daripada kaum yang tadi sudah disampaikan, apa itu illa ba'da bad'in, kecuali sangat lambat untuk bisa difahami ya. Mereka tidak difahami omongan mereka karena ini kaum kabilah yang berbeda daripada Raja Zulkarnain. Qalu maka berkata siapa mutarajim mereka itu artinya melalui penterjemah, ya Zulkarnain, wahai Raja Zulkarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj bil hamzi dengan dibaca hamzah wa tarkih atau ditinggalkan hamzahnya, huma utai keduanya itu adalah ismani, itu dua nama ajamiani yang ajam semuanya, artinya nama ajam, nama yang tidak Arab, liqabilataini pada dua kabilah. Falam yansorifa maka tidak munsharif keduanya, makanya dua Ya'juj Ma'juj itu tidak munsharif, tidak ditanwin. Mufsiduna yang membuat kerusakan siapa mereka, fil ardi di dalam di dalam bumi, artinya di bumi ini. Bin nahbi dengan ngerampas, dengan ngerampok, wal baghi dan melakukan kejahatan, inda khurujim ketika keluarnya mereka ilaina kepada kami. Fahal naj'alu maka apakah bisa menjadikan siapa kami laka bagimu wahai Zulkarnain kharjan pada upah, ju'lan artinya adalah upah, minal mali daripada harta, wa fi qiraatin dalam satu bacaan kharajan, artinya lafaz kharajan bukan kharja bukan kharjan tapi kharajan. Ala anta ja'ala, atas supaya menjadikan siapa tuan bainana di antara kami wa bainahum dan di antara mereka Ya'juj Ma'juj itu saddan pada semacam tembok penghalang atau penghalang, saddan pada penghalang, hajizan yang menghalangi, fala yasiluna maka tidak bisa sampai siapa mereka ilana kepada kami. Jadi ini diceritakan adalah kaum Ya'juj Ma'juj. Ini Zulkarnain menemukan suatu kaum yang di situ sangat merasa ketakutan, tertindas, terzolimi oleh kaum Ya'juj Ma'juj ini. Kaum Ya'juj Ma'juj ini yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Asal dia keluar apa saja dirampas, apa saja dia melakukan kejahatan. Nah ini saya membaca buku ini macam-macam. Ya'juj Ma'juj ada yang mentafsiri adalah kaum Genghis Khan itu. Kaum Genghis Khan yang dari Mongol, yang Mongol bikin kerusakan di seluruh muka bumi ini ya, baik yang terjadi di Cina, di daerah Arab maupun di daerah
apa itu Rusia dan lain sebagainya itu bikin kerusakan. Wallahu alam. Apakah itu? Tapi dalam buku ada yang menggambarkan seperti itu. Ya'juj Ma'juj. Tapi kalau umpamanya dilihat daripada di kitab ini sarahnya apa itu Hasyiah Ulum ala Tafsir Jalalain, Tafsir Sawi ini, Ya'juj Ma'juj itu adalah suatu golongan tuluh isruna mi'ah dzira. Tingginya itu adalah 120 dzira fis sama. Saking tingginya, ya. Satu dzira itu segini. Satu dzira segini. Kalau 120 berapa ini? Berapa meter? Berarti tinggi banget. Wasinfun minhum tuluhu wa irdu apa sawa isruna mi'ah dzira. Ada yang wasinfu satu golongan panjangnya lebarnya sama 120 dzira. Masya Allah. Wasinhun yatarisu ahadum ihda udhuneh. Sebagian daripada mereka macam-macam bentuknya. Ada yang satu golongan di antara mereka itu yang punya telinga lebar. Satu telinga itu kalau dia tidur itu bisa untuk lemeknya. Berarti kayak apa? Kayak kelelawar gitu mungkin ya. Tapi telinganya yang dipakai ini. Wal tahifu bil ukhra, dan yang satunya untuk menutup dirinya. Insyaallah itu kalau bisa seperti ini enggak laku itu obat nyamuk maupun kelambu. Karena sudah cukup telinga satu untuk tidur, lemek yang satu untuk menutupi dirinya. Layamuruna bifa'ilin apapun juga dimakan. Apapun juga dimakan, binatang apapun juga yang di atas muka bumi ini makan semuanya. Tapi kalau mereka mati, di antara mereka ada salah satu mereka mati, dimakan juga. Mereka dimakan juga oleh mereka. Waduh. Wal jami' kufar, semuanya orang-orang orang-orang yang tidak beriman. Mereka diundang untuk dipajak untuk beriman ketika Lailatul Isra, falam yajibu, mereka tidak mau mengabulkan undangannya Nabi Muhammad. Wallahu alam. Kalau yang seperti ini gambarannya untuk orang Mongol, jadi tidak cocok ya. Orang Mongol kan tidak telinganya seperti itu. Jadi ini suatu jenis kelompok makhluk yang beda gitu. Kelompok yang berbeda kalau yang di dalam sini. Tapi kalau yang di dalam buku itu ada digambarkan adalah manusia-manusia yang bikin kerusakan di muka bumi ini. Salah satu musibah kerusakan yang terbesar itu adalah yang dilakukan oleh Genghis Khan Mongol, dari Mongol itu. Kerusakan di mana-mana, dikerusakan. Kalau dibantai semuanya, laki perempuan kecil besar semuanya dibantai. Masya Allah. Ini adalah cara mereka melakukan kejahatan yang melebihi daripada binatang itu sendiri. Wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi yang jelas ada. Kita yakin itu ada, cuma jenis bentuknya wallahu a'lam. Begitu kita yakin sama dengan bahwanya surga neraka ada. Pokoknya bagaimana nanti ya? Kau gambarkan surga itu gimana ya? Tidak usah kau gambarkan karena itu tidak akan bisa terjangkau oleh gambaran kita. Nikmatnya apa? Tidak bisa digambarkan. Terus indahnya kan tidak bisa digambarkan. Saking luar biasanya. Yang penting kita iman. Yang penting sama dengan masalahnya kita ini banyak orang yang tidak beriman karena maunya beriman kalau dirinya sudah membuktikan. Ya. Masa sih orang mati itu nanti ditanya mungkar nakir? Masa sih nanti ruhnya kita itu bisa berinteraksi dengan ruh-ruh yang lain? Masa sih begini? Nah, itu masalahnya keimanan. Masalah alif lam dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Orang-orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya. Tandanya orang yang beriman seperti itu. Nah, ini kaum Ya'juj Ma'juj ini. Mufsiduna fahal, terus kemudian berkata siapa Al-Iskandar, artinya Zulkarnain itu, ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin. Ma makkanni, mau te barang, makkanni yang telah
menempatkan siapa makan yang telah menempatkan ini kepada saya fihi di dalam makan, siapa Rabbi Tuhan saya, siapa fi dalam maksudnya dalam tempat itu, siapa Rabbi Tuhan saya minal mal daripada harta wa ghairi dan selainnya mal, khairun itu lebih bagus min kharjikum daripada upah kamu semuanya, alladzi yang taj'aluna menjadikan kamu semuanya kepada ladzi li kepada saya. Fala hajata maka tidak ada kebutuhan bi dengan saya ilahi kepada kharjan alladzi itu isinya atau upah itu. Wa aj'alu dan menjadikan siapa saya lakum pada kamu semuanya asad dan pada tembok penghalang ya sebab-sebabnya tembok penghalang atau ya tabarruan karena mencari kesunahan atau mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan sukarela. Tabarruan bisa juga diartikan adalah ini adalah sumbangan sukarela lillahi ta'ala. Tabarru itu adalah sumbangan sukarela lillahi ta'ala. Aku akan jadikan itu sukarela untuk kalian semuanya. Tidak usah kamu ngongkosin. Tapi Allah sudah menganugerahkan kepadaku sesuatu yang lebih baik daripada daripada itu semuanya sumbangan kamu itu atau opah kamu semuanya. 5 pada perkara atlubu fa'ainuni maka menolonglah kamu semuanya ini kepada kuatin dengan kekuatan. Kalau yang penting kamu bantu saya dengan kekuatan. 5 pada perkara atlubu mencari siapa saya kepada minkum dari kamu semuanya. Aja'al menjadikan siapa saya bainakum di antara kamu semuanya wa bainahum dan di antara mereka yaitu Ya'juj Ma'juj radman pada pada tembok penghalang atau semacam semacam benteng, pokoknya penghalang ya, penghalang. Hajizan artinya penghalang, hasinan yang kokoh, hajizan yang kokoh. Atu memberikanlah kamu semuanya ini kepada saya. Atu memberikanlah kamu semuanya ini kepada saya zubaral hadid pada potongan-potongannya besi. Ai qita'ahu artinya adalah potongan-potongannya besi. Ala qadril hijarah atas kira-kira satu bata kecil atas kira-kira batu-batu. Semacam batu-batu, kumpulkan kepadaku. Jadikan seperti batu-batu ya, seperti batu bata. Allati yang yubna akan didirikan biha dengan lati. Fabana maka lantas membangun siapa Iskandar Dzulqarnain biha dengan itu zubaral hadid. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Dzulqarnain bainaha di antaranya kaum bainaha di antaranya apa itu? Bainaha di antaranya gunung wadi itu wadi ya, di antara gunung al-hataba pada kayu wal fahma dan arang hatta idza sawa sehingga ketika sudah sama baina sodafaini di antara dua gunung itu atau puncak gunung itu, di antara puncak gunung itu artinya ini bagi pembatas. Di seberang gunung sana ada Ya'juj Ma'juj, orangnya lewat gunung ini, maka gunung itu akan dibikin dibikin penghalang atau benteng atau tembok yang menghalangi mereka. Bidomil harfain dengan domanya 2 huruf, sodafain, sudufain. Wafatihima atau fatahnya, wafatnya wadomul awal wasukun sakini atau yang domah pertama awal wasukun sani sudafain, domah awal wasukun sani sudfain ya. Aijanibal jabalain artinya adalah kedua sisinya 2 gunung, bil binai dengan dibangun. Wawudia dan kemudian ditaruh almanafikh peniup-peniup, alat-alat peniup,
Wan naru dan utawi haula dzalik itu di sekelilingnya itu semuanya. Qala berkata siapa Dzulqarnain, unfuhu, meniuplah kamu semuanya. Fanafakhu, maka kemudian meniup siapa mereka, hatta idza ja'ala, sehingga ketika menjadikan siapa Dzulqarnain hu kepada hu kepada besi-besi itu loh. Zubarul hadid itu ya, besi itu, al hadid, besi-besi itu. El hadid artinya adalah api, naron pada api. Kan nar artinya seperti api. Qala berkata siapa Dzulqarnain, atu, memberikanlah kamu semuanya nih kepada saya, afrohu. Afrohu itu menuangkan siapa saya alih atas hadid, qitran pada timah panas. Awahwa dan qitr an-nuhas itu adalah semacam tembaga. Al-muzabu yang dilolohkan. Al-muzabu artinya yang dituangkan. Yang dicairkan, yang dicairkan. Yang dicairkan, al-muzabu yang dicairkan. Tanaza'a menjadi rebutan fi di dalam qitr apa al-fi'lani. Wa khudiba dan dibuang minal awal li'ima lisani untuk beramal yang kedua. Fa'afrogo, maka kemudian fa'afrogu, maka menuangkan siapa kami an-nuhas pada timah itu, al-muzabu yang dicairkan, al-hadid di atas besi, al-muhamma yang dipanaskan. Fadzalika maka itu, fadakhala maka masuk baina zubarihi baina zubari itu di antara potongan-potongan besinya orang. Fasara maka jadi sayan pada suatu wahidan yang satu. Jadi ini caranya Dzulqarnain membangun suatu benteng penghalang di antara kaum Ya'juj Ma'juj. Itu adalah dua sisi gunung itu dibikin setinggi itu, tapi masyarakat disuruh mengumpulkan potongan-potongan besi, dibikin kayak itu kayak terus kemudian ditumpuk sampai tinggi dan tebal, kemudian ditiupkan dengan panas yang membara luar biasa, sehingga seperti api itu. Besi itu sudah seperti api. Kemudian dituangkanlah untuk perekatnya semacam cairan daripada timah atau tembaga itu tadi. Jadi ditimah dan tembaga sehingga menyatu, sehingga menjadi menyatu itu tembok itu. Tembok besi-besi yang sudah disiapkan itu menjadi menyatu. Ini semacam itu teknologi yang luar biasa itu ya. Zaman dahulu sudah ada semacam itu. Dan dipanaskan itu, memanaskan dengan itu luar biasa itu. Besi yang segitu luasnya padahal di antara dua sisi gunung. Itu kalau proyek zaman sekarang itu sudah menghabiskan berapa triliun ya. Itu zaman itu sukarela. Dzulqarnain itu membuat sukarela. Masya Allah ya. Famasta'u maka tidak mampu siapa mereka Ya'juj Ma'juj. Famasta'u maka tidak mampu siapa mereka Ya'juj Ma'juj karena ada bangunan itu. Ya'juj Ma'juj artinya Ya'juj Ma'juj ayyadharuhu supaya supaya menaiki siapa Ya'juj Ma'juj itu kepada pada benteng tadi, pada itu tuh ayadaru tidak mampu kepada kepada itu benteng satu ya. Aya'lu artinya adalah menaiki siapa Ya'juj zuhrau pada atasnya benteng itu. Lirtifaihi karena tingginya benteng, wa mulamasati dan karena licinnya benteng. Wa mastata'u dan tidak mampu siapa mereka Ya'juj Ma'juj itu lahu kepada nakban pada melobanginya pun tidak mampu.
Menaiki tidak mampu, melubanginya juga tidak mampu. Khorqon artinya adalah lubang. Li solabatihi karena kerasnya saddun benteng itu. Wasamki dan tebalnya itu benteng. Qala maka berkata siapa Zulkarnain, hadza utawi ini asaddu ini al-iqdaru alaih artinya yang diberikan kemampuan alaih atas asaddun ini rahmatun itu adalah qala hadza itu rahmatun itu adalah kasih sayang, rahmat min Rabbi daripada Tuhan saya. Ai nikmatun artinya suatu nikmat li'annahu karena sesungguhnya Allah itu maniun itu bisa mencegah min khurujim dari keluarnya mereka itu. Faida perhatikan di sini. Jadi walaupun begitu, nah ini yang harus diperhatikan. Ini adalah suatu proyek yang sangat besar. Proyek yang sangat besar yang diamanahkan kepada Zulkarnain untuk membangun dua sisi gunung besar untuk membatasi antara kaum ini dan kaum Ya'juj Ma'juj. Ini sukarela tabarruan ya, tapi perhatikan di sini qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini semuanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita itu menyadari. Pentingnya kita itu selalu menyadari bahwa semua kita itu tidak boleh sombong. Semua kita itu tidak boleh sombong. Mungkin tugas kita itu hanya usaha. Tugas kita itu hanya usaha. Penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita itu tidak boleh sombong. Kita ini hanya tugasnya usaha, terus kemudian kadang-kadang sombong. Wah, ini kalau tidak ada saya, tidak akan bisa jadi nih. Kalau tidak ada saya, tidak jadi. Ini bangunan kalau tidak ada saya, nggak jadi. Kalau ini seolah-olah dirinya. Terus Allahnya ada di mana? Ini kalau tidak saya, nggak jadi nih. Terus Allah ada di mana? Seolah-olah dirinya yang paling banyak kuasa. Itu namanya kesombongan. Nah, Zulkarnain perhatikan di sini. Dia bisa menaklukkan timur dan barat, bisa membangun gunung di antara dua gunung dengan ketinggian yang sama seperti itu, dengan ketebalan yang luar biasa, yang kemudian bisa menghalangi masyarakat dengan Ya'juj Ma'juj. Itu beliau mengatakan hadza rahmah mir Rabbi. Ini semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita itu perhatikan, kita itu perlu rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah itu sangat luar biasa untuk semesta ini, bahkan untuk diri kita. Makanya harus kita menyadari pentingnya kita mengharap rahmatnya Allah. Jangan sombong. Orang walaupun kamu punya uang 1000 triliun atau mungkin lebih daripada itu, kamu punya kekayaan yang luar biasa, kamu diberikan oleh Allah kecukupan yang luar biasa. Tapi manusia tidak layak untuk sombong. Ya, semuanya itu adalah dari Allah. Semua harta benda miliknya Allah, yang dikelola miliknya Allah. Hatta dirinya, kalau dirinya bekerja pakai nafasnya dari siapa? Allah. Aliran darahnya siapa yang menggerakkan? Allah. Jantungnya siapa yang memompa bisa memompa itu jantung? Allah. Bisa mengalir sama darah kita, mata kita bisa melihat. Telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara, kita bisa berjalan. Semuanya itu miliknya siapa? Allah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah sombong. Kamu bikin satu bulu mata saja tidak bisa. Bikin satu bola mata saja kamu tidak bisa. Bagaimana kita sombong? Makanya semuanya atas anugerah Allah. Diri kita ini semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu yang diminta adalah semoga rahmat Allah diberikan kepada kita. Maka oleh karena itu di dalam hadis itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah, hamdan yuafi yang bisa mencukupi ni'amah, nikmat Allah luar biasa itu. Hatta kalau kamu bayangkan ya, kamu bisa makan. Bahkan ada waliullah dibuka kasab, terbuka mata batinnya itu ketika mau makan satu suapan itu terbuka kasab, terbuka hatinya itu, dibuka kasabnya oleh Allah. Dia melihat apa? Satu suapan nasi yang kamu makan
Itu proses rahmat Allah kayak apa banyaknya. Ada orang yang bertani, ya, bertani, orang yang bertani diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, semua daripada Allah. Kemudian dia menanam, tanaman itu miliknya Allah, yang menghidupkan Allah. Kemudian setelah itu ada yang memanennya, semuanya itu gerakan, pergerakan itu semua dari nikmat Allah, anugerah nikmat Allah. Setelah itu ada yang menggerakkan, ada yang membeli, ada yang membawanya dengan apa itu mobil atau dengan dipikul atau dengan apa. Kemudian ada yang masak. Yang masak itu semua prosesnya rahmat Allah. Perhatikan, orang yang masak semuanya bisa masak karena siapa? Karena Allah. Yang dimasak semuanya miliknya Allah. Fasilitasnya miliknya siapa? Milik Allah. Kemudian kita makan. Makan yang satu sesuapan nasi, bahkan satu butir nasi saja, itu proses rahmat Allah kayak apa itu. Jadi jangan kau menyanyiakan, oh nasi itu kayak anggap saya bisa beli kapan saja, jangan kau anggap remeh. Itu proses Allah dengan satu butir nasi itu kayak apa prosesnya. Betapa sangat luar biasanya. Maka kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi nama wa yukafi mazidah, ya, wa yukafi mazidah. Ya Allah, begitu sudah masuk, jadilah proses di dalam diri kita. Proses dalam diri kita itu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur, jangan sombong. Kita harus bersyukur terus kepada Allah, jangan sombong. Wa qala hadza rahmatum mir rabbi faida jaa, dan ketika sudah datang apa wa'du rabbi, janjinya Allah, bi khurujim, dengan keluarnya mereka, Ya'juj Ma'juj, al-qarib, yang dekat, minal ba'si, daripada hari kebangkitan, hari kiamat, ja'ala, maka menjadikan siapa Allahu kepada apa itu wa'd, dekkaan pada longsor, dekkaan pada rokon, mazkukan, artinya yang dihancur luluhkan, atau yang dihancur luluhkan, mabsuton, yang diratakan dengan tanah, mabsuton yang terhampar atau diratakan dengan tanah. Nanti kalau sudah hari kiamat dekat, maka Ya'juj Ma'juj itu dikeluarkan, akan terjadi longsor yang besar, kemudian mungkin terjadi sesuatu yang besar, ada gempa 100 skala Richter, ya, skala Richter yang terjadi Aceh itu, ratusan ribu manusia habis mati gara-gara tsunami itu cuma 9 skala Richter. Bagaimana kalau 100 skala Richter? Kalau 100, apalagi 1000 skala, hancur lebur apa enggak kira-kira? Hancur lebur semuanya, ya. Kalau sudah itu dekat pada hari kiamat, akan keluar tuh makhluk-makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ini kalau gambaran, kalau tadi Genghis Khan itu kemudian tidak layak kalau dipadukan dengan di sini, ya. Karena itu sudah mendekati semuanya manusia nanti dikasih habis semuanya, dimakan atau dibantai atau apa sudah, ya. Maka kemudian Masya Allah, ini terjadi kemelut huru hara yang luar biasa kalau sudah mendekati kiamat. Wa kana, dan ada apa wa'du rabbi, janjinya Allah, bi khurujihim, dengan keluarnya mereka, wa ghairi haqqon, itu hak. Wa tarakna, kainan, artinya nyata. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa tarakna, dan meninggalkan siapa kami, ba'dum, sebagian mereka, yaumaidin, di dalam hari itu, yauma khurujim, artinya di dalam hari keluarnya mereka, yamuju, yang berdesak-desakan siapa mereka, fi ba'din, dengan sebagian yang lain. Yahtal itu artinya adalah bercampur baur siapa al-ba'd, bi dengan al-ba'd, likasratim, karena banyaknya mereka. Wa nufikha, dan kemudian ditiup, afisuri, di dalam sangkakala, al-qarni, artinya adalah sangkakala, lil ba'si, pada hari kebangkitan. Wa jama'na, maka mengumpulkan siapa kami, hum, pada mereka, al-khalaik, artinya semua makhluk, fi makarin wahid, di dalam satu tempat yang satu, padang mahsyar, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, jami'an, semuanya. Wa aradna, dan menampakkan siapa kami,
Apa itu? Qarrabna artinya mendekatkan siapa kami? Jahannam pada neraka jahannam yaumaidin pada hari itu lil kafirina pada orang-orang kafir ardon pada dengan jelas. Alladzina yaitu orang banyak kanat yang ada pak ayunu mata-mata mereka badalun mil kafirin fi ghita'in itu di dalam apa itu keadaan tertutup andikri daripada berzikir kepadaku. Maksudnya di antara zikir itu adalah Al-Qur'an, mau ngaji, mau memahami Al-Qur'an. Fahum maka utai mereka umyun itu buta la yahtaduna tidak mendapatkan hidayah siapa mereka bi dengan Al-Qur'an. Wa kanu dan ada siapa mereka la yastati'una tidak mampu siapa mereka sam'an pada mendengar. Ay layak diruna yang tidak mampu siapa mereka ayyasma'u supaya mendengar siapa mereka minan nabi daripada nabi. Ma pada perkara yatlu yang membacakan hu pada mereka alaihim atas mereka. Bugdon karena benci lahu kepada nabi. Fala yu'minuna maka tidak beriman siapa mereka bi dengan nabi. Afa hasiba apakah maka menyangka siapa alladzina orang banyak kafir yang kafir siapa ladina ayat takhidu supaya mengambil siapa mereka ibadi pada hamba-hambaku ay malaikati malaikat-malaikatku wa Isa dan Nabi Isa wa Uzair dan Uzair min duni dari selain saya auliaan pada menjadi penolong-penolong atau menjadi kekasih-kekasih. Apakah mereka menyangka orang-orang kafir itu justru mereka mengambil hamba-hambaku, malaikatku dikatakan adalah sebagai anak-anaknya, anak-anak perempuannya Tuhan kata mereka. Isa menjadi anaknya Tuhan. Uzair menjadi anaknya Tuhan. Ini mereka kan gitu ya. Isa jadi mereka anggap anaknya Tuhan. Ada Uzair juga diaku anaknya Tuhan. Uzair ini adalah yang hafal Taurat. Uzair ini adalah pernah mati kurang lebih 100 tahun. Dia itu jalan-jalan dengan keledainya, dengan makanan apa itu, dengan buah-buahnya. Kemudian dia apa itu jalan-jalan di suatu kampung, di situ banyak sekali tulang belulang binatang dan manusia. Tulang, ya Allah ini gimana ya? Nanti kira-kira untuk membangkitkan kembali ini gimana? Dia angen-angen ya. Ya Allah, ini caranya nanti gimana ya Allah? Ini orang angen-angen. Uzair ini angen-angen. Terus kemudian nanti gimana caranya menghidupkan? Ini kan tulang binatang, tulang manusia. Ini mati membusuk. Nah, membusuk nanti dimakan oleh apa itu burung-burung, dimakan oleh cacing-cacing, dimakan oleh semut, segala macam nanti tersebar di seluruh macam-macam. Burung nanti terbang ke sana, mungkin burungnya mati di sana, nanti dimakan oleh apalagi binatang-binatang yang lain. Terus kemudian tersebar kemana-mana di alam semesta ini. Terus nanti bagaimana cara mengembalikan ya Allah? Bahasanya cara mereproduksinya kembali gimana ya Allah? Ya, mereproduksi. Orang kalau mati kan gitu. Kalau mati berserakan kira-kira gimana? Mungkin dimakan binatang, mungkin dimakan apa. Terus nanti mereproduksinya kembali gimana? Nah, kemudian Uzair ini, malaikat cabut nyawanya. Cabut nyawanya kurang lebih 100 tahun. Terus setelah itu dikasih bangun, bangkitkan lagi. Bangkitkan lagi, dia bangun. Dia kayak bangun. Dia kasih dicabut nyawa kurang lebih sebelum duhur lah. Sebelum duhur dikasih bangun kurang lebih menjelang ngasar sore. Uzair, kau di sini sudah berapa lama kau di sini? Ya mungkin kalau enggak setengah hari, 1 hari deh kayaknya. Enggak, kamu di sini sudah 100-an tahun ini. Kamu baru mati ini kasih hidup lagi. Tubuh kamu tadi hancur lebur, sudah dikembalikan lagi. Iyakah? Kamu ke sini dengan apa? Saya dengan keledai. Mana keledai kamu? Loh, ini enggak ada ya? Bangkit, keledainya Uzair, bangkit. Ruhnya dikasih masuk, kemudian seluruh unsur-unsur yang tersebar di alam semesta menyatu kembali. Terus dia pakai kerenjang-kerenjang, tempat-tempat buah-buahnya, tempat kerenjangnya kembali menyatu lagi. Buah-buahnya kembali menyatu kembali di depannya Uzair. Ini Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu kalau mereproduksi itu lebih mudah daripada umpamanya memproduksi sama mereproduksi itu lebih gampang mereproduksi. Kalau kamu lagi diproduksi awal, kamu itu sebelum
lahir kamu itu kayak apa? Ya, kamu itu dulu masih tersebar di unsur-unsur makanan bapak ibu kamu. Ada telo, ada singkong, ada sagu, segala macam bapak kamu makan, kemudian kumpul sama ibunya kamu, kemudian lahirlah kamu. Jadi kamu diproduksi itu dari modal, dari berbagai macam unsur yang ada di alam semesta ini. Kalau kebanyakan telo, ya rodok kayak telo-telo. Iya apa tidak? Wallahualam enggak kayak begitu. Tapi itu memproduksi, kemudian manusia itu nanti akan direproduksi kembali. Nah ini akan lebih mudah kan, pokoknya kun fayakun, kun fayakun. Maka ini ditunjukkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu justru orang-orang kafir menjadikan Isa, Uzair, malaikat itu menjadi kekasih. Arbaban maf'ulun sani, lihat takhidu, supaya mengambil siapa mereka. Wal maf'ul sani lihasiba mahdub, dibuang. Al makna azunnu, menyangka siapa saya, annal ittikhad, sesungguhnya mengambil tadi, al mazkur la yughdibuni, itu tidak menjadikan aku murka begitu. Walau akibun, dan tidak menyiksa siapa saya membenarkan alih atas mereka. Kalla, jangan seperti itu. Jangan seperti itu, jangan kau buat-buat macam-macam seperti itu. Inna, sesungguhnya kami Allah, a'tadna, menyiapkan siapa kami Allah, jahannama, pada neraka jahannam, lil kafirina, pada orang-orang kafir. Haulai, artinya orang-orang kafir, wa ghairim, dan selainnya orang kafir, nuzulan, pada tempat tinggal. Aku jadikan neraka jahannam itu orang-orang kafir. Hiya utawi jahannam, muaddatun, itu disiapkan lahum, pada orang kafir dan sejenisnya, kal manzili, seperti rumah, al muaddi, yang disiapkan lidhaifi, pada tamu. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Wa aradna alladzina kanat a'yunum fi ghida'in an dzikri. Perhatikan di atas, saya kembali ke atas itu. Alladzina kanat a'yunum fi ghida'in an dzikri. Orang-orang yang sudah disiapkan neraka jahanam itu adalah orang-orang yang dirinya ditutup matanya atau menutup matanya daripada mau berzikir kepadaku, daripada mau memahami Al-Qur'anku, dari memahami agamaku ini, daripada mengamalkan agamaku ini. Itu adalah orang-orang yang diibaratkan seperti orang-orang kafir. Bahkan orang-orang yang beriman, ngakunya beriman, tapi dirinya seperti sifatnya orang-orang kafir yang seperti apa? Menutup matanya, menutup kemauannya, menutup kemampuannya, menutup waktunya untuk tidak mau memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Untuk memahami ya mau ngaji, untuk ngaji sama Al-Quran. Orang kok malas ngaji? Inilah seperti tanda-tanda mereka. Iya apa tidak? Terus kemudian omyun layah tadu nabi, mereka itu dibikin buta matanya. Ada waktu tidak mau untuk belajar ngaji, ada waktu tidak mau belajar diajak ngaji susah. Mereka tidak mampu untuk mendengarkannya. Ya, mereka tidak mampu untuk mau mendengarkannya. Dan ini sifat-sifat yang jahat ini harus ditinggalkan. Kalau kita mau Islam menjadi mulia, Islam menjadi jaya untuk diri kita, lingkungan kita harus seneng Jangan seperti sifat-sifatnya orang kafir yang itu yang ditutup matanya, ditutup hatinya, ditutup kemampuannya, ditutup untuk mau mengamalkan, untuk mempelajari, untuk memahami, untuk mengamalkan Al-Quran, untuk memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.